Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Kepulauan Bunaken Kota Manado, dihebohkan siswa SD Impres Bunaken terancam putus sekolah. Menurut para murid, orang tua murid, dan guru SD Impres Bunaken bahwa sekolah tersebut akan digabungkan dengan Sekolah Negeri 1 Bunaken. Saat dikonfirmasi kepada Kepala Sekolah SD Impres Bunaken menyampaikan sesuai perintah pimpinan alasan akan dipindahkan, dikarenakan murid-murid merasa terganggu di saat belajar dengan suara bising alat dari PLN, dan terjadi banjir jika hujan. Saat diwawancarai beberapa murid sekolah dan beberapa orang tua murid, dalam hal ini Bapak Arjun Langitan, yang mewakili para orang-orang tua murid menyampaikan, bahwa anak-anak kami yang bersekolah di SD Impres, sama sekali tidak merasa terganggu oleh suara bising PLN, sudah puluhan tahun kami tidak merasa terganggu dengan suara bising tersebut. Dan jika terjadi hujan, bukan terjadi banjir, itu hanya air yang tergenang dikarenakan tidak ada selokan, sehingga air tersebut terlihat seperti banjir, banjir itu pun tidak masuk sampai di kelas sekolah. Dan kami semua sepakat sebagai orang tua kami tidak mau anak-anak kami dipindahkan ke SD Negeri 1 Bunaken. Alasan kenapa kami tidak akan memindahkan adalah, sekolah tersebut berdekatan langsung dengan air laut, yang ditakutkan anak-anak kami akan bermain di tepi laut, dan kami juga belum tahu juga seperti apa keamanan di sekolah tersebut. Kedua, halaman sekolah kecil sekali jika hari Senin atau hari-hari besar negara Republik Indonesia, tempat tersebut tidak bisa dijadikan lapangan upacara bendera. Kelas ruangan saja hanya sedikit, bagaimana akan menampung murid-murid SD Impres Bunaken dengan jumlah besar berkisar 80 lebih, sedangkan sekolah tersebut hanya berukuran kecil. Sedangkan sekolah SD Impres Bunaken halaman sekolah lebih besar jauh dari Sekolah Negeri 1 Bunaken, dan ruangan kelasnya masih bagus sekali. Dan orang tua murid menyampaikan kalau hanya banjir yang menjadi masalah, maka pemerintah segera membuatkan selokan atau gat, agar air yang tergenang bisa cepat surut, bukan murid-muridnya yang dipindahkan. Yang paling utama yang kami orang tua takuti adalah, anak-anak akan bermain di tepi laut, karena sekolah tersebut hanya beberapa meter dari tepi laut. Berikut wawancaranya. Maksudnya mau suka pindah sekolah di situ, ada SD Impres kan? Mau suka pindah di sekolah yang baru atau tidak? Oh, mau. Siapa dia? Oke. Oh, suka di sana. Di sana. Oke. Karena DP halaman luas kan, Dek. Iya. Siapa adik nama dong? Hah? Gisti. 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 Oke. Kelas berapa, Dek? Oh, kelas sana. Sekolah di SD Impres. Kelas berapa, Dek? 1. Adik suka mau sekolah itu dipindah di sekolah situ? Mau. Oh, dia mau pindah. Siapa sih, Dek? Oh, lebih suka di belakang ya? Dek, nama siapa dong? Alika. Alika. Kelas berapa, Dek? 1. Oke. Apa benar anak Bapak sekolah di Sekolah Impres Bunaken sini, Pak? Benar, Pak. Informasi yang beredar bahwa masyarakat sini dan juga orang-orang tua murid menolak. Nah, Anda sendiri selaku perwakilan dari orang tua murid, apa benar seperti itu? Bisa Bapak ceritakan dan alasan kenapa tidak mau pindah, Pak? Iya, Pak. Sebetulnya ini hal baru yang kami dengar dari anak didik kami. Anak kami datang ke rumah, terus kagetnya bilang bahwa sekolah mau di merger atau mau digabungkan dengan sekolah yang di depan. Saya dengan beberapa orang tua murid kebetulan dipanggil oleh pihak sekolah, dalam hal ini guru-guru dan kapsek untuk berdialog bahwa apakah benar sekolah ini baru dipindahkan. Katanya ada isu seperti itu. Dan semua orang tua murid yang hadir pada waktu itu menolak. Dan kebetulan saya diperintahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan saya ajukan bahwa ada alasan-alasan tertentu yang diperintahkan oleh siapa? Atau dari masyarakat atau? Saya diperintahkan oleh pihak orang tua murid untuk menjelaskan kepada pihak sekolah bahwa kenapa sekolah ini mau dipindahkan atau murid-murid ini mau digabungkan di depan. Katanya karena pertama ada suara bising dari PLN, dan itu kalau menurut saya tidak benar, Pak, karena sudah puluhan tahun sekolah itu berdiri, sampai sekarang juga anak saya tidak pernah punya alasan bahwa ribut karena ada suara bising PLN. PLN itu sudah dari berapa lama, Pak?
Aduh Pak, sudah puluhan tahun Pak, sudah Puluhan tahun. puluhan tahun. Anak-anak tidak merasa terganggu dengan Tidak pernah saya mendengar sampai anak saya sekolah di situ, tidak pernah ada merasa terganggu atau ada laporan saya ikut rapat dengan orang tua murid bahwa ada selentingan atau isu ribut dengan alasan karena PLN punya mesin itu. Tidak Pak, tidak pernah. Kalau banjir iya, tapi kan banjir ini Pak tidak seharian. Waktu hujan turun dia akan surut. Saya pikir kalau masalah banjir ini solusi dari pemerintah kota untuk bagaimana lebih proaktif melihat pendidikan fasilitas yang ada di kepulauan. Apalagi lebih khusus Bunaken ini merupakan ikon pariwisata Sulawesi Utara. Ya kita banyak revenue juga Pak untuk membantu sektor pariwisata. Jadi seharusnya lah masyarakat di sini punya pendidikan fasilitas yang mumpuni. Kalau sekolah ini banjir, mungkin harus dibikin gorong-gorong atau got sampai mengalir ke air laut Pak. Yang mana kalau itu banjir kan pada waktu banjir kita tidak akan melihat lagi anak-anak ini harus pulang ke rumah ganti pakaian seperti itu. alasan Bapak tidak mau pindah ke sekolah tersebut di sekolah SDN 1. SDN 1. Alasannya kenapa tidak mau pindah? Pak, sekolah yang di depan itu cuma kecil. Itu pertama. Terus kalaupun mau dipindahkan halamannya kecil, ruang kelasnya tidak banyak. Terus buat saya Pak, anak saya mau sekolah di situ tidak begitu jauh dari pantai. Apakah pengawasan dari pihak-pihak sekolah mampu untuk melihat misalnya anak-anak bisa bermain di pantai atau pada waktu air pasang? Ini kan juga menjadi suatu concern buat orang-orang tua seperti kita ini Pak. Terus kalau sekolah itu kecil, buat apa dia dipindahkan ke depan? Kalau di sekolah SD Impres ini sebetulnya dia lebih luas halamannya, ruang kelasnya lebih banyak, ya kan, ada perpustakaannya. Jadi saya pikir ini janganlah menciptakan polemik baru di antara kami sebagai orang tua murid dengan pihak-pihak sekolah. Jadi saya tidak tahu ini isunya siapa punya ide yang akan bikin untuk merger ini. Saya pikir ini tidak bijaksana. Kalau menurut kami para orang tua murid yang hadir dengan pihak sekolah, kami menolak keras Pak. Beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa apabila benar akan dipindahkan bahwa sebagian anak-anak akan sekolah di Manado. Apa betul Pak? Apa Ya. anak Anda juga? Iya benar Pak. Anak saya pikir kalau misalnya sekolah mau di merger, aduh Pak. Pertama kenyamanan. Anak-anak ini perlu pendidikan yang betul-betul nyaman untuk belajar mengajar. Kalau sudah tidak nyaman, untuk apa Pak kita mau kasih sekolah anak di sini? Dan itu menjadi kelemahan kita kalau menurut saya di Kelurahan Bunaken ini. Kalau pihak-pihak yang berkompeten tidak mampu untuk mengurus anak-anak didik yang ada di sini. Jadi saya kaget Pak dengan masalah sekolah mau merger ini. Jadi menurut saya janganlah menciptakan polemik baru. Alangkah baiknya mari kita dialog lebih dulu, diundang kita orang tua murid. Jangan seperti kita dengar saja dari anak kita. Dia kan datang di rumah katanya mau dipindahkan. Anak saya jujur dia tidak nyaman. Dia bilang kenapa papa mesti pindah ke depan? Orang banyak sekali. Sekolah di sana cuma kecil. Anak kecil aja Pak bisa berpikir sejernih itu. Apalagi kita orang tua kan. Jadi Pak hanya dua permasalahannya yaitu bising dan banjir. Jadi kalau menurut Bapak perwakilan dari orang tua murid bahwa kalau memang banjir diharapkan kepada pemerintah untuk buat selokan begitu Pak? Iya, saya pikir ini kan sudah bertahun, isu ini udah lama dan tidak menjadi suatu perhatian dari pemerintah. Kalau di situ dibuat selokan Pak untuk aliran air mengalir pada waktu hujan, saya yakin tidak ada masalah. Dan kalau dia hujan juga kan Pak, airnya akan surut dengan sendirinya. Tidak bisa bilang sampai 3-4 hari anak itu tidak sekolah, tidak ada kejadian begitu. Jadi selama ini aman-aman saja sebetulnya SD Impres itu. Oh berarti Pak, apa juga ini diduga akan juga terancam anak-anak putus sekolah jika dipindahkan ke depan ya Pak ya? Ya dengan ketidakkenyamanan ini anak-anak bisa malas. Dan anak-anak seperti anak saya ini ya dia mungkin lebih senang tidak sekolah karena sekolahnya sudah tidak mumpuni Pak. Ya kan untuk apa saya mengirim anak saya ke sekolah kalau sekolah ruang kelasnya belajarnya sudah tidak nyaman, terus ruangan halaman juga sempit dan begitu banyak siswa. Kalaupun dibikin sekolah A dan B pagi dan sore saya tidak setuju Pak. Pak ini? Iya, saya sebagai masyarakat Kelurahan Bunaken berharap
Pak Wali Kota sebagai wali kota kami yang terpercaya boleh melihat keadaan sekolah SD Impres Bunaken ini. Karena dari tahun belakangan ini ada beberapa hal yang perlu dibangun kembali seperti selokan. Jadi got untuk saluran air ini penting sekali karena pada waktu musim penghujan sekolah ini halamannya banjir. Jadi mungkin Pak Wali Kota boleh melihat dengan saksama fasilitas pendidikan yang ada di Pulau Bunaken, khususnya SD Impres Bunaken ini yang punya nilai historis sejarah yang baik, yang telah menciptakan banyak-banyak siswa-siswa yang bagus dan juga guru-gurunya yang bagus. Jadi tolonglah kami untuk diperhatikan agar supaya keberlanjutan sekolah SD Impres ini tetap eksis sampai di kemudian hari. Terima kasih ketika mendengar apa yang menjadi keluhan dari masyarakat atau orang tua murid bahwa sekolah SD Impres akan merger dengan sekolah SDN 1. Saya sendiri terus terang kaget ada hal seperti apa sehingga ini sekolah ini bisa digabungkan menjadi satu. Katanya dari dinas bahwa di sekolah itu bising ribut dengan adanya PLN di dekat dari sekolah itu. Namun saya kira ini alasan yang bisa masuk akal dan bisa tidak, karena PLN yang ada di situ sudah sejak lama, dari sejak saya di bangku sekolah SDN situ. Jadi saya berharap kepada pemerintah yang ada dalam hal ini dinas terkait dinas pendidikan agar supaya lebih lagi mempertimbangkan apa yang menjadi program pemerintah. Karena ketika sekolah itu disatukan, maka yang kena dampak adalah murid yang ada di sekolah SD Impres. Karena bukan hal yang baru ketika mereka akan beradaptasi lagi dengan teman-teman yang baru. Oleh sebab itu, saya sebagai anggota DPRD Kota Manado, sekaligus saya sebagai pimpinan Dewan Kota Manado dari Dapil Tuminting Bunaken Kepulauan, saya terus terang menolak itu. Karena sekolah itu punya banyak sejarah yang ada lahir dari sekolah itu. Jadi ini sekali lagi saya mohon kepada pemerintah yang ada dalam hal ini dinas pendidikan agar supaya lebih lagi mempertimbangkan, atau kalau bisa jangan lagi untuk melakukan hal seperti itu, karena banyak sekali yang dirugikan, termasuk orang tua murid, murid sendiri, dan para guru. Seperti itu. Apakah ada alternatif lain atau ada sekolah yang lain bisa dipindahkan di situ? Kenapa harus Impres? Informasi ada sekolah yang lain cuma 25 murid. Iya, kalau mau secara jujur ada sekolah SDN 2 yang muridnya sedikit. Kalau boleh itu saja yang merger dengan SDN 1. Karena salah satu syarat yang merger antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain adalah jumlah siswa. Tapi untuk SD Impres adalah sekolah paling banyak murid di situ, 80-an murid. Dan ini salah satu alasan yang kuat untuk mempertahankan sekolah itu tidak merger lagi dengan sekolah yang lain. Karena dari tempat sekolah itu, dari lokasi sekolah itu sangat memadai untuk anak-anak bersekolah di SD Impres itu. Jadi saya mohon kepada, sekali lagi berulang-ulang kali saya katakan kepada dinas pertimbangkan itu, karena ketika sekolah itu di merger menjadi satu, maka banyak hal yang dirugikan. Apakah itu bisa terancam anak-anak bisa putus sekolah? Ya, tadi saya coba sempat komunikasi dengan orang tua murid. Ketika akan jadi hal ini, maka banyak anak-anak yang pindah sekolah. Apakah pindah sekolah di Manado, apakah sekolah di tempat yang lain, tapi tidak akan bergabung dengan sekolah yang di merger oleh SD Impres ke SDN 1 Negeri Bunaken. Makasih Pak. Oke.
Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.